Terima kasih banyak Profesor Jamhari Ma'ruf, luar biasa. Tampaknya sejalan dan sehati antara Profesor Dr. Unifa dan Profesor Jamhari Ma'ruf nih. Ya, pasti sudah banyak teman-teman kita. Saya lihat juga partisipannya juga semakin bertambah. Mohon disiapkan pertanyaannya. Mari kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah sosok yang luar biasa. Saya kenal sudah cukup lama juga. Kakak saya ini namanya Ibu Heni Supolositepu. Beliau lulusan S1-nya di UI, sastra Inggris, lalu kemudian Western Australian University, mengambil School Organization Course, kemudian di Michigan State University, mengambil Master of Art untuk Curriculum and Teaching, lalu juga di College of Applied Educator Jakarta. Saat ini beliau adalah ketua Badan Pengurus Yayasan Cahaya Guru sejak tahun 2006. Beliau juga anggota Komite Lembaga Eijkman Jakarta dari tahun 2003 dan juga, ini lama sekali nih, dari tahun 1985 sampai sekarang, beliau masih aktif di perguruan Islam Al-Izhar. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, silakan Ibu Heni Supolositepu untuk menyampaikan paparan. Silakan, Mbak. Di unmute dulu. Unmute dulu. Sudah. Tadi masih belum bisa oleh hostnya. Baik. Terima kasih Auto UI. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mbak Unifa, Prof. Jamhari, Mbak Cassandra. Saya ingin memulai dari satu pasal yang selama ini menjadi andalan kami dari Cahaya Guru, yaitu pasal 4 dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, khususnya ayat 1. Pasal 4 itu, maaf ya, saya agak batuk. Pasal 4 itu sangat berkaitan dengan keseharian kita. Karena pasal 4 ini adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi seharusnya semua lembaga, semua orang yang terlibat dalam pendidikan di Indonesia mestinya yang mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut. Nah, isinya begini. Isinya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu nilai-nilai keagamaan, jadi bukan agama, tapi nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Bayangkan, kalau saja seluruh penyelenggara pendidikan melakukan hal tersebut sebagai penyelenggara pendidikan, maka kita nggak akan ada di sini ngomongin hal tersebut. Sayangnya adalah peraturan-peraturan di bawahnya seringkali tidak selaras. Saya ambil contoh saja, contoh kecil ya. Tahun 2011, itu Tempo, itu bagus sekali. Tempo mengulas mengenai Perda Syariah. Nah, dari Perda Syariah ini, kelihatan sekali bahwa yang saya beri tanda ini adalah yang mengatur mengenai pakaian. Banyak sekali peraturan dari bupati, semua yang membawahi SD dan SMP, misalnya, yang fokusnya, dan bahkan gubernur, fokusnya itu pada pakaian. Dan kalau pakaian, khususnya pakaian perempuan. Sebetulnya kenapa ya? Itu kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Apa kaitan itu dengan pasal 4 ini? Apa kaitan aturan itu dengan pembelajaran yang harusnya dirasakan oleh setiap siswa? Apa kaitannya dengan pendampingan yang seharusnya didapatkan oleh guru bila mana dia memang datang ke sekolah menjadi guru bukan karena panggilannya, tapi karena tidak ada guru lain yang mau mengajar di sana. Kami menemukan banyak sekali teman-teman guru yang mengajar tanpa dampingan, tanpa kekuatan apapun, hanya karena terdorong oleh hatinya. Di tempat itu tidak ada yang mau jadi guru.
terutama pada awal-awal kami Cahaya Guru datang dari satu tempat ke satu tempat. By the way, Cahaya Guru sudah bertemu dengan sekitar 19.000 guru dari berbagai provinsi. Masih sangat kecil dibandingkan jumlah guru pada saat ini, bandingkan anak buah, sebetulnya tidak boleh terjadi. Ketidakselarasan antara pasal 4 yang jelas menyatakan bahwa diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai keagamaan, itu harus dipertanyakan kembali. Seberapa jauh pasal 4 ini sungguh-sungguh selaras dan dilaksanakan oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Atau jangan-jangan juga belum selaras dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama. Tapi yang penting ketika ditulis sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan, harusnya itu menjadi spirit dari penyelenggaraan pendidikan ini, termasuk ketika menyelenggarakan PPDB tentunya. Nah, sebetulnya ada banyak yang lebih bisa dilakukan ketimbang sibuk mengatur pakaian perempuan. Kita bisa membicarakan mengenai praktik baik. Para bupati bisa mengangkat praktik baik yang terjadi di sekolah-sekolah. Dan kami menemukan banyak sekali guru-guru luar biasa yang tanpa dampingan, tanpa bantuan, tanpa sarana yang memadai, tapi terus berusaha untuk mendampingi siswanya. Kami memiliki teman di Tegalwaru yang berhasil menyetop perkawinan anak dalam waktu 4 tahun, sehingga dari perempuan-perempuan SD itu lulus SMA. Dalam waktu 4 tahun, seluruhnya 100%. Mengapa demikian? Dia datangi satu persatu. Seharusnya guru-guru seperti itu, sekolah-sekolah yang memiliki guru seperti itu, yang masuk beberapa langkah lebih dari tugasnya untuk kepentingan bangsa ini, harusnya kan sekolahnya akreditasinya A kan? Enggak, akreditasinya B. Pernah malah C. Karena sekolah itu tidak memiliki sarana memadai, sekolah ini jumlah gurunya tidak cukup, dan berbagai hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini yang saya kira bisa kita semua untuk lakukan. Teman-teman dari Auto, teman-teman dari mahasiswa UI, pasti semua memiliki latar belakang, memiliki daerah yang bisa dilihat seberapa jauh pasal 4 ini dilakukan dan seberapa adil sekolah atau guru itu dinilai. Karena justru pada saat ketidakadilan ini juga dirasakan oleh para guru, kita bisa bayangkan double. Mereka selalu dituntut untuk menjadi terbaik, di mana-mana disebut bahwa mereka adalah titipan untuk anak bangsa, tetapi sudah menitipkan anak tidak sungguh-sungguh ditemani. Saya sangat menganjurkan teman-teman dari UI untuk ikut menemani para guru. Dan saya senang sekali topik hari ini sangat bisa kita pakai untuk menemani guru. Nah, itu poin pertama. Jadi saya sangat menganjurkan para pejabat untuk di daerah untuk melihat kembali daripada mengurusi baju, dan juga Dinas Pendidikan di DKI barangkali lebih baik untuk membuat ketetapan yang jelas berpihak pada guru, jelas menemani para guru, jelas melihat proses pembelajaran yang terjadi pada seorang anak. Nah, poin kedua. Poin kedua adalah mengenai pandemi ini. Pandemi ini titik balik, kita semua tahu. Pandemi ini membuat kita mengenal sesuatu yang kita tidak kenal sebelumnya. Pandemi ini membuat kita melihat teman yang sangat aktif untuk membantu lingkungan yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Pandemi ini membuat kemanusiaan terangkat, tapi pada saat yang sama, pandemi ini membuat digital divide.
Digital divide ini sangat harus kita pahami. Saudara-saudara kita yang tidak memiliki jaringan, seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Unifa, saudara-saudara kita orang tua yang tidak cukup memiliki gawai untuk dibagi dengan anaknya, atau bahkan tidak memiliki gawai, adalah mereka-mereka yang akan tertinggal. Seberapa jauh ini semua dilihat dengan baik. Digital divide menurut saya jauh lebih penting untuk kita bicarakan, kita selesaikan bersama ketimbang mengenai 4.0 atau 5.0 atau apapun itu. Karena yang kita hadapi sekarang ini adalah digital divide. Dan seberapa jauh kita bisa saling merangkul untuk saling membantu, untuk melihatkan ada praktik-praktik baik yang masih bisa dilakukan tanpa gawai, tanpa jaringan, itu akan sangat membesarkan hati teman-teman kita yang memiliki nasib yang sama, tidak memiliki jaringan ataupun gawai tersebut. Mengangkat mereka yang tetap berusaha sebisa mungkin. Dan jangan dikira bahwa ini terjadi di Papua, Aceh, tidak. Bahkan di Jakarta pun ini masih terjadi. 2 minggu yang lalu saya masih bicara dengan teman guru yang mengatakan bahwa murid-muridnya tidak bisa untuk mendapatkan gawai orang tuanya karena orang tuanya bekerja. Hampir 100% menjadi buruh cuci dan atau ojek, pengendara ojek. Dan mereka sangat butuh untuk memiliki itu, dan waktu kerjanya itu sampai sore atau bahkan malam, sehingga guru ini menunggu kapan bisa lebih bertemu, atau juga dia mengambil risiko seperti yang tadi disebut oleh Bu Unifah untuk mendatangi. Dan ada seorang guru yang dengan sangat cerdiknya akhirnya memberikan tugas untuk, udah kamu sekarang belajar mencuci saja. Jadi anak ini membantu belajar mencuci dan melihat itu sebagai bagian dari baktinya, sekaligus meninggikan skill-nya atau keterampilannya. Dan hal-hal semacam ini yang sebetulnya harus kita temukan dan kita angkat pada saat pandemi yang merupakan titik balik ini. Jadi kita stop untuk bicara yang tinggi-tinggi di awan, karena kita harus menemani saudara-saudara yang begitu ketinggalan di belakang. Itu yang pertama. Nah, mengenai PPDB, saya termasuk sama ini rupanya kita bertiga. Saya mendukung zonasi. Saya merasa bahwa zonasi ini membuat sebuah sekolah akhirnya membuka diri untuk latar belakang yang berbeda, meskipun membuka dirinya dengan intervensi. Dan saya mengenal guru dari sekolah yang tadinya favorit Jakarta, yang sangat kecewa dan mengatakan bahwa wah, sekarang kita nggak bisa lagi, nilai kami nggak mungkin lagi setinggi itu. Nah, saudara-saudara kita yang seperti inilah yang perlu kita temani. Dan kita perlihatkan bahwa masa depan ini membutuhkan anak-anak yang bisa dan nyaman bekerja sama. Dan anak-anak itu tidak akan mungkin nyaman bekerja sama kalau kehidupannya hanya terisi oleh teman-teman yang sama saja. Pada saat kita beragam, kita bisa saling memberi. Kalau Pak Toto dari Litbang, teman saya, sahabat saya itu selalu mengatakan, kalau kita semua seragam, apa yang mau kita bagi? Semua sama. Tapi begitu kita beragam, maka kita bisa saling membagi, kita bisa saling mempelajari, kita bisa lebih kaya, dan ini yang kira-kira perlu kita dorong untuk setiap orang tua, untuk setiap guru. Karena pada tahun-tahun yang lalu, kami masih menjumpai guru-guru dan kepala sekolah negeri yang gembira sekali bila mana muridnya adalah 100% agama mayoritas. Padahal sekolah negeri itu sangat merugi. Karena sebetulnya pada saat latar belakang beragam, anak-anak itu akan jauh lebih terlatih untuk menghadapi masa depan yang juga beragam. Masa depan mereka tidak akan seragam. Nah, teman-teman sekalian,
saya ingin melihat kembali pada kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan. Sebetulnya sederhana sekali. Buka ruang-ruang perjumpaan menurut kapasitas kita masing-masing. Seberapa jauh sih sebetulnya kita sungguh-sungguh mengenal agama yang berbeda? Saya secara strategis menyebut agama. Karena saya melihat dalam soal etnis, kita hampir selesai. Hampir. Karena dengan Pilkada DKI kemarin, saya melihat bahwa soal etnis pun kita masih ada masalah. Tapi setidaknya hampir selesai. Tapi dalam soal agama, kita masih punya masalah. Kita sendiri masih punya masalah. Contoh, ketika kita mengatakan maaf lahir batin saat Lebaran, seberapa jauh kita sungguh-sungguh tahu ketika mengucapkan pada seseorang, apa sih kesalahan kita, mengapa kita mengucapkan itu, dan bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu. Ucapan-ucapan yang diungkapkan hanya sebagai jargon tidak akan membuat kita untuk belajar, apalagi anak-anak kita. Dan mungkin itu perlu dibiasakan. Saat ada hari besar agama lain, mungkin kita perlu bertanya, seberapa banyak teman kita yang memiliki agama atau kepercayaan itu? Seberapa banyak sih? Lalu kita bisa berefleksi terhadap diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk meluaskan sehingga kita sendiri merupakan bagian dari ruang perjumpaan itu. Kita semua bisa menjadi ruang perjumpaan itu dalam diri kita. Saya tidak mengingkari bahwa dalam satu agama pun seringkali terjadi kekerasan di antara penganut agama tersebut, dan kekerasan atau kebencian ini kadang-kadang membawa korban. Tapi seberapa jauh sebetulnya ada upaya untuk sungguh-sungguh melihat apa betul sih apa yang kamu pikir tentang temanmu atau saudaramu yang memilih untuk memiliki kepercayaan itu? Seberapa jauh kamu tahu sendiri? Seberapa jauh ini hanya diwariskan kepadamu? Karena warisan kebencian itu luar biasa mengerikannya. Dan saya percaya UI bisa menjadi satu tempat yang menjadi ruang perjumpaan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan sekarang oleh Auto ini bisa menjadi satu bagian, langkah awal untuk pada akhirnya teman-teman dari kelompok-kelompok lain juga membuka ruang-ruang perjumpaan itu. Karena saya rasa semua orang akan sangat ingin berhasil di masa depannya. Dan masa depan tidak akan mungkin akan kita jalankan dengan nyaman dan aman bila mana kita tidak terbiasa dengan keragaman itu. Saya kira mungkin ini saja. Terima kasih.